Jadi memang ya ini tadi Kak Ing sudah menyampaikan tips untuk kita-kita para Tribuners yang nonton, tidak harus marketing itu pakai yang selalu yang mahal. Tidak harus kita beriklan di TV, tidak harus kita beriklan misalnya, intinya mengeluarkan uang yang lebih lah untuk beriklan, untuk marketing. Tapi mungkin bisa pakai caranya Kak Ing dengan meyakinkan calon calon orang yang kita mau kerja sama dan usahakan memang salah satu tips dari Kak Ing, pakai orang yang terkenal, Ya, yang memang atau sudah punya bikin sesuatu yang nggak ada di Makassar misalnya, atau sesuatu yang namanya newsworthy ya. Jadi ya, para berita ini kan butuh berita gitu loh. Jadi kalau ada betul. sesuatu yang baru dan mereka pun butuh berita, bisa Dan punya diliput. nilai berita, Iya, punya nilai berita, benar-benar. Nah, setuju. itu kan gratis. Wah, ini kita di Tribun. Ya, jadi ini juga tips lagi untuk teman-teman. Memang kalau dari tadi kita mendengar uh, cerita dari Kak Ing ini, memang Kak Ing ini banyak melihat peluang-peluang yang bisa diambil. Jadi tidak selalu tuh menggunakan cara-cara yang konvensional, cara-cara yang biasa-biasa, tapi memang sebenarnya ada banyak ya Kak Ing, peluang-peluang yang tidak terpikirkan oleh orang yang bisa kita lakukan. Iya. Untuk misalnya untuk mendevelop usaha kita, untuk memarketingi usaha kita sendiri. Dan itu banyak cara-cara, termasuk yang Kak Ing tadi bilang, ya memang harus punya nilai berita. Jadi tidak hanya berita-berita yang biasa-biasa. Contoh yang peresmiannya kan datang Mas Gibran. Nah itu kan punya nilai berita, anak presiden hadir. Atau Iya. misalnya ada Najwa Shihab yang datang. Dan itu pasti semua tidak terjadi begitu saja. Pasti banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kak Ing yang akhirnya meyakinkan mereka-mereka ini untuk datang hadir di tenan kopinya Kak Ingrid ini. Iya, betul. Walaupun cuma sebentar, tapi nilai beritanya luar biasa. Iya, setuju. Dan sangat mendongkrak sales juga. Iya, setuju. Kak Ing, Ya. tidak terasa ini sudah 40 menit. Oh, udah 40 menit? Sudah 40 menit. Nah, sekarang kita mungkin sebelum kita tutup, kita mau dengar dulu cerita paling buruk yang dialami oleh Kak Ing sendiri itu apa sih? Jadi Sebelum kita mengambil kesimpulan. sebelum ke Makassar tuh tadinya sebenarnya pernah buka usaha di Singapura. Oke. Setelah lulus kuliah itu sempat usaha di Singapura 5 tahun. Ya. Usahanya furniture. Furniture. Furniture ya. Wah, Furniture lebih susah lagi tuh Kak Ing. impor furniture dari Italia dijual di Singapura. Waduh, duh. Sebenarnya furniture-nya sangat unik dan sangat space saving gitu lah, yang berubah gitu, dan diimpor dari Italia Itali. Untuk market Singapura. Ya, betul. Oke. Berusaha selama 3 tahun pertama, struggling, Ya. sempat masuk mall juga, dan akhirnya pindah ke warehouse dan dekor warehouse, dan akhirnya kami juga tutup setelah 5 tahun. Akhirnya tutup. Tutup. Tutupnya karena apa kalau boleh tahu? Nggak kuat dengan setelah 5 tahun itu, kurang lebih mungkin nggak cuan deh gitu. Buka lubang tutup lubang gitu. Wah, jadi memang sudah banyak kenangan pahit ya di Ya, dunia itu usaha Kak Ing. sampai saya sendiri itu kerja jadi sales gitu. Jadi kita pergi show ke misalnya ke expo gitu, dan saya di situ pun jualan sendiri jadi salesman ke customer. Bahkan Kak Ing sendiri yang Iya, notabene-nya pemilik dari usaha itu menjadi salesnya juga. iya, jadi sales, jualan kursi, Oke. ya, gitu. Jadi Oke. kita ngelayanin dan kita ngerasain gimana sih staff saya ini jualan gitu loh, gimana sih ngadapin customer gitu loh. Jadi kita Ya. mulai dari bawah dan ngerti semuanya, jadi kita ngerti perasaan-perasaan staff-staff kita, dari sales, accounting, dan semuanya gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman Tribuners ini juga sama sebenarnya yang diungkapkan oleh narasumber kita yang sebelumnya, Kevin Horax. Karena Kevin ini juga sama, dia kadang mengganti shift karyawannya yang tidak hadir. Jadi misalnya di kitchen ada chefnya yang tidak hadir, ya dia yang jadi yang masak gitu. Nah sama seperti Kak Ing ini, jadi usaha itu tidak selalu langsung mendapatkan posisi top management atau posisi langsung jadi bos gitu. Tapi seperti Kak Ing ini mulai usaha dari bawah, terus malah jual furniture, jadi sales juga, jadi bos juga, mungkin jadi orang marketing juga,
Ya semuanya, di saat itu, pindahin semuanya barang lah, juga. semuanya lah. Nah, terus Kak Ing, waktu itu kan ya bisa dibilang bisa dikatakan gagal ya usahanya. Iya. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian itu? Pelajaran yang bisa diambil, jatuh bangkit lagi. Itu Jadi prinsip yang harus dipegang ya, Kak? ya, jangan merasa, "Aduh gagal nih, kayaknya nggak bakat deh jadi entrepreneur, udah deh tutup aja deh kerja." Iya. Gitu. Tapi kita bangkit lagi, coba lagi. Terus Ada recovery-nya berapa lama, Kak? jadi setelah itu tutup, maka pulang ke Makassar dan mulailah Lakopi. Oh, jadi itu tutup, Ya, langsung pulang ke Makassar, buka Lakopi? iya, Oke. Ini cukup menginspirasi ya, maksudnya karena yang begitu tutup, langsung pulang ke Makassar, mulailah kopi yang dengan 5 mulai karyawan, kecil-kecilan ya dulu, 5 kecil-kecilan karyawan dulu, itu. ya, Sekarang Kak Ing sudah punya 70 karyawan, dan itu sudah termasuk dari sekolah apa belum? belum belum Karyawannya ini? belum Belum ya? belum. Nah, jadi Kak Ing ini mulai usaha dari sales, bisa dikatakan dari sales furniture, dan itu di negeri sebelah, di Iya, Singapura, gagal usahanya, terus pulang ke Indonesia, mulai lagi usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah bisa berhasil sampai sekarang ini. Bahkan 4 usahanya ini sudah bisa dikatakan sustainable. iya, Karena Kak Ing tinggal bisa memantau dari rumah, apa segala macam. Dan itu semua uh, melalui banyak proses-proses pasti yang bisa dikatakan ada yang pahit, ada yang manis. iya. Kalau menurut saya jangan jangan berpikir kalau entrepreneur itu, enak ya jadi businessman, cuma nyuruh-nyuruh gitu. Enggak, entrepreneur justru yang Oke. kerja dari malam sampai malamnya lagi gitu. Yang mikirin Setuju. segala-galanya dari kecil sampai sampai semuanya lah. Kalau Semua-muanya Kak Ing ya. ya kita harus Bahkan semuanya. bahkan bisa dikatakan bisnisnya Kak Ing ini cukup sensitif karena ini menyangkut pendidikan anak. Iya, Bahkan pendidikan anak dari TK itu kan semua harus diperhatikan, dan itu pasti punya quality control yang cukup strict dibanding usaha-usaha yang lain. Karena ini melibatkan pendidikan anak, apalagi kalau TK kan pasti ya agak selektif untuk memilih kurikulumnya, dan ini pasti semua dipikirkan oleh Kak Ing sendiri. Begitu, Kak? so far, waktu itu memang karena ini brand yang sudah jalan lama ya, jadi saya Iya. bisa ngelihat gitu feedback-feedback-nya dan menurut saya, bagus gitu, karena dia membuat sekolah itu lebih fun. Jadi ngebayang dong zaman dulu kita sekolah, aduh sekolah nih, dan feedback dari orang tua Hmm. kita itu malah anak saya itu malah mau sekolah, kalau weekend malah nanya, "Kok libur?" Gitu. Waduh, ini kayaknya beda Gitu. sama sebagian besar orang ya. Seperti saya Iya. juga kayaknya kalau weekend tuh maunya libur gitu. Ya, walaupun nggak ya mungkin nggak 100% lah ya, tapi ada gitu. Iya, Ada murid-murid kita yang seperti iya. itu. Jadi ini Oh, yang bikin berarti itu saya berarti itu passion-nya saya indikatornya bahwa muridnya senang gitu ya senang. di Dan sekolahnya dan kayak gini. menurut saya learning itu bukan cuma sekolah aja ya. Jadi walaupun sudah lulus, kita ini sebagai manusia learning seumur hidup gitu loh. Setuju, setuju. Kalau Jadi kalau sekolah itu berhenti apa, belajar itu tidak hanya di sekolah ya, Kak? hanya di sekolah, betul. Setuju, Semuanya bisa kalau berhenti belajar ya kita bakal ketinggalan karena zaman ini maju terus gitu. Iya setuju, kan? Heeh, setuju, jadi sangat setuju. kalau belajar aja itu berat, nggak fun gitu loh, nanti besarnya Iya, gimana gitu loh. Jadi kita setuju, harus setuju, bikin Kak. anak-anak itu belajar itu senang gitu loh. Oh ya, kita Benar, senang belajarin ini gitu. setuju, Kak. Kak, eee, ini yang terakhir, Kak. Boleh nggak, Kak, ini kan teman-teman Tribuners mungkin banyak yang nonton, mungkin bisa nggak kasih tips-tips untuk menjadi entrepreneur entrepreneur yang baik itu seperti apa sih? Karena kan ya bisa dikatakan oleh kita kita bisa menyimpulkan kalau Kak Ing ini kan sudah melewati banyak proses, bahkan sudah pernah sampai bangkrut, sudah pernah sampai mengalami kejadian pahit. Nah, dan sekarang sudah bangkit lagi, bahkan sudah berhasil jauh dibandingkan jatuhnya dulu. Nah, ini Kak, bisa nggak Kak kasih tips-tips untuk kita-kita nih yang masih muda, yang mungkin ada juga dari teman-teman Tribuners yang baru mau memulai usahanya, boleh Kak dikasih tips-tipsnya? Tips dari saya paling, 1 kalau, jatuh jangan kecewa, masih bangkit lagi gitu, masih Siap. bisa lagi, coba lagi gitu. Yang kedua, mmm, usaha itu nggak harus perfect dulu baru bisa mulai.
gitu. Karena zaman sekarang ini sebenarnya justru dengan adanya teknologi, semua orang bisa mulai usaha mulai dari kecil, online, tanpa modal tempat dan toko pun udah bisa jualan gitu loh. Iya, Dengan setuju. media sosial gitu. Manfaatkanlah apa teknologi yang sudah ada dan dimulai gitu. Karena kita nggak bakal tahu apa yang kita bisa lakukan tanpa memulai dari awal gitu loh. Penemu-penemu brand-brand besar pun mulainya dari sesuatu yang tadinya di garasi atau di mana gitu kan. Setuju. Lalu satu juga jangan dianggap gagal tapi dianggap Pelajaran. belajar. Ya. Sangat setuju. Belajar. Ya. Nggak Jadi ada waktu yang terbuang, semuanya hanya belajar. Setuju Kak. Jadi untuk teman-teman, hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi, cerita, sharing-sharing dari Kak Ing, bahkan banyak tadi cerita yang sangat memotivasi kita. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa Kak Ing ini sudah banyak melewati proses yang panjang, bahkan proses pahit pun pernah dilalui. Kak Ing ini mungkin waktu kuliah ya Kak, waktu di Singapura. Ya, lulus Waktu kuliah, Kak Ing pernah mengalami bangkrut, bahkan usahanya harus tutup, dan itu usahanya cukup lama ya Kak, 5 tahun. 5 tahun, lama juga, jadi sakit hati Itu juga. 5 tahun, iya. Itu 5 tahun, usahanya bangkrut, tapi Kak Ing ini tidak putus semangat, tidak patah semangat, bahkan mulai lagi usahanya. Dan tadi sudah banyak tips-tips yang disampaikan ke kita, bahwa tadi yang pertama, bisa disimpulkan, yang pertama tadi, tidak mudah menyerah, Kak ya. Tidak gampang menyerah. Terus yang kedua, banyak pasti pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari semua proses yang kita jalani. Terus tadi dari ceritanya Kak Im, banyak banget sebenarnya yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan pelajaran. Tidak harus, tadi ada sebenarnya satu yang cukup menarik, dan ini bisa teman-teman terapkan, bahwa untuk memulai usaha itu tidak harus sempurna dulu, Kak. Ya, action dulu. Action aja, mulai aja dulu, gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat menarik karena biasa kan ya pasti kebanyakan orang, bahkan saya pun dulu pun berpikir begitu. Berpikir kalau misalnya wah, kita belum bisa mulai karena mungkin belum sempurna lah, ini belum ada lah, itu belum ada lah. Tapi seperti yang disampaikan Kakak Ing tadi, kalau bahkan banyak pengusaha-pengusaha besar itu mereka memulai dari garasi. Bahkan segala keterbatasan itu dimulai dari situ semua Kak ya. Usaha-usaha yang bahkan sampai hari ini bisa jadi brand-brand besar itu semua dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Iya, kalau mereka nggak mulai-mulai nanti. Betul. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa tips dari Kak Ing ini yang paling tepat adalah mulai aja dulu Kak ya. Ya, karena dengan mulai itu kita belajar juga. Sembari berjalan kita sembari belajar. Ya, setuju. Oke, teman-teman Tribuners, mungkin sekarang sudah mau hampir 1 jam. Dan ini sudah sangat cukup banyak informasi yang bisa kita ambil hari ini dari Kak Ing, banyak pelajaran. Terima kasih banyak Kak Ing. Saya mewakili teman-teman Tribuners ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, dan banyak banget tadi bisa kita ambil sebagai motivasi untuk kita. Tentunya semoga bermanfaat. Tentunya kita sebagai kaum muda, koala muda yang masih punya banyak waktu, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini di tengah-tengah pandemi ini pastinya banyak dari kita yang terkena dampaknya. Apakah mungkin ada dari salah satu Tribuners mungkin yang penonton, maksudnya karyawan yang di PHK lah, atau kena pemotongan gaji lah. Nah, itu tidak perlu patah semangat. Karena seperti yang disampaikan Kak Ing tadi, banyak peluang-peluang bisa kita ambil. Dan seperti bisa kita simpulkan juga tadi bahwa Kak Ing ini banyak sebenarnya ya peluang-peluang tuh yang bisa kita ambil, tergantung bagaimana kita bisa konsisten untuk menjalaninya, gitu Kak ya. Kolaborasi banyak lah, intinya jangan patah semangat. Karena saya pun begitu, saya pun merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk teman-teman Tribuners, kita harus berterima kasih kepada Kak Ing yang sudah menyempatkan waktunya. Ini sudah mau 1 jam. Untuk teman-teman Tribuners, jangan lewatkan episode-episode selanjutnya karena kedepannya masih banyak narasumber-narasumber yang juga sama inspiratifnya seperti Kak Ing ini.
Masih banyak juga teman-teman dari kita pengusaha-pengusaha muda yang mau kita undang, yang sudah punya brand-brand yang mereka rintis dari kecil sampai sebesar hari ini, itu nanti akan banyak bercerita di program ini. Ya. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Terima kasih Kak Ing atas waktunya. Ya, Terima kasih banyak sudah banyak sharing ke kita tentang membangun Markobar, membangun Lakopi, bahkan sampai punya 2 sekolah, bisnis sekolah yang bisnis sosial ya hitungannya ya. Terus juga banyak cerita-cerita yang menarik tadi sudah disampaikan ke kita, teman-teman Tribuners. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Tribuners yang masih setia menonton sampai sekarang. Terima kasih banyak mau mendengar apa yang kita sharing hari ini dengan Kak Ing. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. See you next time. See you.